Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Septiani. Saya sebagai moderator dari kelompok kami yang beranggotakan Chanian Regina Kasih Zebua dan juga Tasria Sare akan mendemokan proyek kami dalam mata kuliah pengolahan citra digital untuk membuat aplikasi pengolah citra. Di mana di sini kami menggunakan bahasa Python yang menggunakan beberapa library seperti Pillow, NumPy, image filter yang dikandung oleh Pillow. Terus kami di sini juga menggunakan GUI. GUI-nya itu bernama Custom Kintar, yaitu suatu library juga dari Python untuk membuat UI yang punya tombol, menu, serta panel dan dapat menampilkan gambar. Jadi ini codingan yang telah kami buat. Di sini ada folder operation yang berisi beberapa source file tentang arithmetic, basic operation, boolean, edge detection dan sebagainya. Terus ada juga main programnya sebagai program utama. Langsung saja kita run. Ini sudah saya run. Jadi tampilan UI-nya itu seperti ini. Di sini ada sidebar yang berisi tools dalam aplikasi ini. Terus di sini juga ada workspace-nya, di mana kita nanti akan bekerja di lembar ini. Kemudian untuk menggunakan aplikasinya, kita bisa tekan file, lalu open image, lalu bisa tambahkan image seperti ini. Kemudian kita bisa pilih ke menu selanjutnya, di mana di sini ada basic operation, yang mana ada beberapa menu, arithmetic, boolean, thresholding, convolution, Fourier transform, dan coloring. Jadi, setiap menu ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, arithmetic ini memiliki fungsi untuk dia itu menggabungkan citra ini dengan citra lainnya dengan beberapa operasi aritmatika. Misalnya, tadi kita sudah pencet ini, terus kita pilih misalnya operasi N, apply, maka dia akan meminta kita memasukkan gambar juga. Di sini karena saya menggunakan citra berwarna, maka kita juga input citra berwarna. Terus kita bisa lihat hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu di program kami juga menyediakan tombol untuk kembali dan juga untuk redonya. Jadi kita bisa undo juga. Terus kemudian melakukan operasi yang lain. Misalnya di boolean. Boolean itu ada not, ada and, ada or, ada XOR juga, sama seperti arithmetic. Jadi misalnya kita gunakan operasi not. Nah, maka tampilan citranya itu akan seperti ini. Lalu jika kita menekan menu coloring, misalnya di sini ada gray cycle, kita juga bisa aplikasikan, maka dia akan menjadi hitam putih seperti ini. Jadi kegunaan dari berbagai menu ini ada berbeda setiap menunya. Di arithmetic itu memodifikasi intensitas pixel dan penggabungan citra. Yang kedua di boolean ini masking dan operasi logika pixel. Kemudian di thresholding itu adalah segmentasi gambar. Misalnya di sini 128, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Terus convolution ini adalah misalnya kita undo dulu. Convolution ini adalah menambahkan efek blur atau sharpen dan edge detection. Misalnya kita pilih box blur, lalu di play. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Terus untuk menu coloring adalah menu pewarnaan seperti yang tadi. Lalu lanjut ke menu selanjutnya ada enhancement. Jadi di menu ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas citra, baik dari sisi kecerahan, kontras, ketajaman, hingga perataan distribusi intensitasnya.
Misalnya di menu brightness kita bisa naikkan kecerahannya, misalnya ke 2. Lalu oke, maka hasil citranya akan jadi seperti ini. Lalu kita juga bisa menaikkan atau mengatur perbedaan antara terang dan gelap dari citra tersebut. Misalnya juga kita tekan 2, hasilnya seperti ini. Nah. Terus ada juga menu histogram equalization. Jika kita tekan, maka hasilnya citranya akan berubah menjadi seperti ini. Yaitu dia fiturnya adalah menyeimbangkan distribusi intensitas pixel agar gambar memiliki kontras yang lebih baik. Jadi kalau misalnya di histogram equalization hasilnya akan seperti ini. Terus ada di bagian selanjutnya menu smoothing. Smoothing ini adalah untuk perhalus. Menunya tersedia 2, ada spesial dan juga frekuensi. Kalau misalnya spesial ini ada dua pembagian, ada low pass sama median. Kalau misalnya kita pilih median, hasilnya akan seperti ini. Jadi citranya itu akan tampak lebih halus. Dan kemudian ada juga tombol sharpening, yaitu adalah fitur yang menambahkan filter domain frekuensi seperti misalnya high pass dan high boost. Misalnya di high boost parameternya 2. Lalu gambarnya akan berubah seperti ini, tampak lebih tajam daripada gambar sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Tasria Sare. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, yang pertama-tama sama kayak tadi, kita tinggal file dulu ya. Nah, karena basic op sama enhancement udah dijelaskan sama teman saya sebelumnya, di sini saya menuliskan yang bagian noise dan edge detection. Yang pertama noise. Dan noise itu bentuk gangguan acak pada gambar yang dapat mengakibatkan kualitas citra itu akan menurun. Tapi noise ini ada beberapa macam. Yang pertama Gaussian noise. Jadi kita okekan dulu ya, ini 20 kan. Gaussian noise itu gangguan yang umum ada. Jadi kayak gini ya contohnya, ada bintik-bintik gitu kan. Jadi menyebar di seluruh gambar. Gaussian ini termasuk gangguan yang umum ada. Yang selanjutnya ada Rayleigh noise. Nah, oke kan. Rayleigh noise ini lebih banyak di area terang daripada dia di area gelap. Jadi kayak noise ini tuh lebih adanya di daerah yang terang daripada daerah yang gelap. Selanjutnya daerah noise itu tuh tidak emang nggak terlalu umum sih ini, tapi digunakan dalam simulasi gangguan yang terkontrol. Tengok perubahannya. Lanjut kita ke exponential noise. Exponential ini tuh kayak gangguan lebih jelas pada area gelap. Tadi kan Rayleigh noise nih pada area yang lebih terang. Kalau yang exponential noise nih pada area yang lebih gelap. Tengok ya. Nah, ini kayak banyak gangguannya kan di daerah-daerah yang lebih gelap. Lanjut ke uniform noise. Dilihat sebagai bintik acak intensitas sama, peluang dari nilai rendah sampai tinggi. Lalu yang terakhir ada impulse noise. Impulse noise itu kayak sal atau paper noise gitu loh, kayak titik-titik hitam dan putih itu bakalan menyebar. Nah, nah kan. Jadi kayak gangguan pengiriman data. Jadi kayak titik itu sangat kontras, bikin bintik halus. Inilah yang disebut dengan noise pada picture. Ini dia. Lanjut kita. Ya, di sini akan lanjut ke X detection.
Edge detection itu proses untuk menemukan garis-garis batas objek atau perubahan intensitas tajam pada sebuah citra. Yang pertama itu sobel. Nah, sobel ini untuk mendeteksi tepi horizontal dan vertikalnya. Ya, seperti ini sobelnya. Itu tuh lebih halus dari Prewitt dan Robert karena pakai bobot atau wig. Nah, selanjutnya ada Prewitt. Nah, jadi Prewitt ini mirip sobel tapi bobotnya lebih sederhana. Dia itu sensitif terhadap noise yang lebih tinggi dan juga sering dipakai untuk pembelajaran pada dasar deteksi tepi. Lanjut ke Roberts. Nah, Roberts ini deteksi tepi paling sederhana dan dia tuh sangat-sangat sensitif terhadap noise. Dan juga ini lumayan bagus untuk mendeteksi tepi yang tajam dan juga tepi-tepi yang tipis. Oke, lanjut ke Abs Roberts. Laplacian. Laplacian ini, nah gini dia, itu turunan orde kedua dia tuh kan, kayak mendeteksi perubahan intensitas ke segala arah sekaligus. Dan ini tuh sensitif terhadap noise hingga sering dipadukan dengan smoothing. Jadi kayak gini dia kalau yang Laplacian. Oke, lanjut kita ke LOG atau log. Log ini Laplacian of Gaussian. Ini tuh kombinasi Gaussian blur dan Laplacian. Gaussian ini dipakai untuk mengurangi noise. Lalu setelah itu dia mendeteksi tepi-tepinya ini kan. Lalu lebih stabil pada gambarnya agak berisik. Jadi inilah tampilan untuk LOG. Oke, kita lanjut ke yang terakhir ada Kenny. Oke. Kok bisa bentuk? Oke. Jadi Kenny itu metode deteksi tepi terbaik dan paling lengkap. Yang ini tuh ada beberapa tahap. Nah, sekian presentasi dari saya lanjutkan ke Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi yaitu Taslia. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa kami juga memiliki fitur yang dimana fitur yang terakhir itu ada geometrics. Di geometrics ini tuh ada lima fitur yang diantara lainnya itu ada translate, rotate, zoom, flip, sama crop. Nah, ini misalnya kalau kita translate tuh, kita misalnya bikin status misalnya. Aku bingung deh, translate ini apa nih? Nah, jadi dia mengubah posisi gambar di mana gambar tersebut jadi lebih uh, berkurang lah ukurannya dari yang semula. Kemudian di sini ada rotate, di mana rotate ini tuh bisa memutari gambar, bisa 90, bisa 180, 270, bahkan 360. Misalnya kita contoh, kita ubah menjadi 180 derajat, maka dia akan terbalik. Kemudian di sini ada fitur zoom, di mana fitur zoom ini bakal menzoom gambar tersebut atau memperbesar gambar tersebut dari gambar aslinya. Misalnya kita zoom itu sebesar 30 kita coba ya, mau dia. Lanjut kita coba ke flip. Nah, ini flip itu ibaratnya kayak cermin lah jatuhnya, cermin darinya gambar asli. Misalnya nih, coba ya, flip horizontal misalnya, yes. Nah, jadi dia kayak kayak gini lah gambarnya. Bakal kayak cermin lah jatuhnya. Terus kemudian ada crop, di mana crop itu kita bisa motong gambar, misalnya kita potong itu 20, coba 20. Ini bakal terpotong atau enggak? Gitu. Nah, jadi ini mungkin dari fitur crop, di mana dia bakal memotong gambar asli. Jadi yang terakhir itu ada menu about, yang dimana about ini kami belum ada ngisi apa-apa. Jadi kalau misalnya dipencet pun dia bakal keluar seperti ini. Dan developer, gitu, Make 9. Jadi
emang pure kosong lah ibaratnya. Jadi nggak ada yang mau ditampilin di sini. Ya mungkin itu aja dari saya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Terima kasih.